Halo, apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Saya ajak Anda untuk berbincang dengan Bung Rocky Gerung seperti biasa kalau nggak di mobil, di bandara, pasti Bung Rocky begitu ya. Pernah. Iya nih, saya lagi di Bandara Balikpapan dan eh, bertemu dengan para pekerja yang sedang mereka menganggap diri mereka sebetulnya robusta itu. Hmm, Karena dibayar ada yang 80.000 sehari itu hanya untuk mempercepat IKN. Nah, keluh hmm, kesah ini saya dengar di pesawat tadi dan itu menunjukkan betapa pemerintah itu memobilisasi hmm, manusia Indonesia hanya untuk satu ikon yang akan ditinggalkan sebagai jejak keberhasilan Jokowi. Padahal sebetulnya dilihat dari segala sisi itu adalah pemborosan, itu adalah upaya untuk sekedar menginginkan ada yang dipamerkan hmm. dengan ongkos tenaga kerja yang betul-betul tidak layak. Jadi saya diingatkan pada peristiwa piramida Mesir itu yang Hmm. sering sebagai Ah, hmm. dasar untuk memperlihatkan betapa ambisi itu sebetulnya difondasikan oleh korban manusia. The Pyramid of Sacrifice yang pernah ditulis oleh Peter Berger. Ya, ya. Dan itu yang menarik adalah pengakuan dari otorita IKN yang menyatakan bahwa Pak Jokowi itu pernah ketika berjumpa dengan mereka itu disebutkan bahwa itu adalah eksperimennya Pak Jokowi katanya begitu. Dan yang menarik itu adalah soal bahwa Pak Jokowi mengaku dengan dipindahkannya itu tidak hanya pemerataan tetapi juga kata dia berharap bahwa pelayanan di birokrasi itu menjadi lebih efisien. Katanya begitu. Itu saya agak nggak paham dengan situ itu soal efisiensi dan sebagainya kan itu soal budaya di birokrasi gitu ya, Bung Rocky, bukan soal kemudian kotanya dipindahkan atau kemudian kota dimodernisir. Kalau orangnya tetap seperti culture nggak berubah ya tetap nggak berubah kan gitu. Itu Jokowi sebagai presiden dia nggak paham bahwa yang dia sedang lakukan itu dilandaskan pada ambisi dia dan tidak punya pengetahuan tentang apa artinya memindahkan itu kan. Hmm. Bayangkan misalnya demi menteri-menteri yang rumahnya bagus itu di pesawat tadi saya nguping pada beberapa tenaga kerja dari saya terbang dari Surabaya tadi ke arah Hmm. Balikpapan. Hmm. Dan ada yang memang cuma digaji 80, mungkin paling tinggi 120.000 sehari itu. Padahal Hmm. dia mesti makan 2 kali, beli rokok aja buat tenaga yang laki-laki itu. Sehingga kalau dia pulang mudik, dia nggak ada aja yang dia bawa ke desa-desanya di Jogja. Tapi Hmm. bagi dia mesti bertahan di situ. Jadi kita lihat bagaimana sulap menyulap headline. Seolah-olah semua hal yang diwawancarakan pada Jokowi itu adalah masa depan Indonesia. Padahal sebetulnya masa depan tenaga kerja kita yang 400 atau 4.000 orang setiap hari masuk ke IKN itu nggak ada jaminannya. Jadi Hmm. ini sebetulnya adalah pemerasan terhadap hak rakyat untuk memperoleh sebetulnya memperoleh nilai harga tenaga mereka yang layak pun dia nggak peroleh. Apalagi membayangkan bahwa mereka nanti yang akan datang ke ibu kota, mengisi ibu kota, mereka hanya dipakai di situ untuk bekerja tanpa ada masa depan bagi mereka. Masa depan IKN itu kalaupun ada itu masa depan oligarki. Jadi itu yang saya anggap sebagai kecurangan dari Jokowi untuk kelicikan dari Presiden Jokowi. Ya, tapi ini saya baca katanya pemerintah akan uji coba taksi terbang dan sebagainya di IKN. Saya nggak membayangkan ini kelihatannya makin apa ya, dilusinya makin luar biasa ini kan realitasnya sekarang saja kan kita soal mobil listrik itu saja masih jadi persoalan serius, Pak. Kan begitu, Bung Rocky. Itu delusi itu karena imajinasi yang terlalu ingin memperlihatkan sukses. Padahal sebetulnya siapa yang akan ingat Pak Jokowi Hmm. kalau potretnya aja udah diturunkan di beberapa Hmm. kantor PDIP. Kan itu yang justru lucu tuh. Jokowi Ya. tetap Hmm. dia dipamerkan di dunia, padahal partainya sendiri tidak lagi memamerkan potretnya tuh. Karena Hmm. kebusukan akhirnya ditemukan oleh partainya sendiri. Jadi kita lihat paradoks hari ini. Betapa Jokowi sebetulnya hanya ingin menyulap wajahnya sesaat supaya diingat terus bahwa berprestasi, lalu wajah itu akan dia wariskan pada Gibran dan wajah itu yang juga akan ditonton sebagai eh, wajah yang memburukkan masa depan Indonesia, terutama di depan para buruh yang setiap kali mereka naik pesawat mungkin di ruang tunggu bandara ada lihat wajah Jokowi di situ, lalu 6 bulan lagi akan ada wajah Gibran di bandara dan mereka ingat bahwa bandara itu tempat mereka pulang pergi kerja dengan upah yang sangat tinggi karena pasti kan akan di sirkulasi itu tenaga kerja dari Jawa dimobilisasi Kalimantan, sementara tenaga kerja di Kalimantan tidak memperoleh manfaat karena mungkin soal SDM berbeda, tanah-tanah adat yang kemudian mulai dirampas dan diusir penduduknya di situ, ketegangan sosial akan muncul.
Jadi begitu IKN mulai dipakai di Agustus nanti, pada saat yang sama retaklah bangsa ini. Jadi justru di hari kemerdekaan banyak rakyat Kalimantan yang tidak merdeka. Juga pekerja-pekerja dari Jawa itu juga tidak merdeka karena tidak Ya. bisa menyimpan sedikit tabungan untuk memperlihatkan pada orang tua mereka di tanah Jawa bahwa mereka bekerja dan ada simpanannya. Semua pulang dengan semacam harapan akan dipanggil lagi sebagai tenaga kerja. Dan itu saya kira yang harus kita ingat, bahwa di atas fondasi IKN itu bergelantungan atau berserakan keringat yang tidak dibayar, berserakan hak rakyat yang digusur. Itu semua yang akan dilihat sebagai paradoks Jokowi. Ya, nah tadi Anda menyinggung soal foto Pak Jokowi. Memang kemarin rame sekali ya kan karena beredar video yang menunjukkan bahwa di ruang rakornya PDIP Sumatera Utara itu yang foto Pak Jokowi tidak ada. Yang ada hanya foto Pak Ma'ruf Amin dan kemudian ada gambar Garuda. Tapi pada waktu itu PDIP Sumatera Utara rupanya mencoba mengeles gitu, dia menyatakan oh itu enggak, itu karena jatuh saja, karena ketika masang backdrop jatuh pecah jadi belum bisa pasang lagi, dan di ruangan lain ada, kata kata pengurus Sumatera Utara. Tapi justru Hasto yang membenarkan, oh bukan hanya di Sumatera Utara, bahkan di beberapa daerah lain juga tidak dipasang lagi foto Pak Jokowi. Karena apa? Mereka kecewa sekali terhadap Pak Jokowi. Bayangkan Pak Jokowi masih 6 bulan lagi ini ya, jadi presiden pun fotonya sudah nggak dikendaki di kadernya sendiri gitu. Iya, penghormatan itu akhirnya datang dari kemuliaan batin seseorang. Kemuliaan Pak Jokowi dulu dielulukan oleh PDIP, tetapi begitu kemuliaannya hilang karena mengkhianati partainya sendiri, maka hak dari kader-kader itu bahkan untuk memecah belah, bukan memecah belah, menjatuhkan, mencongkel foto itu kan. Kita mungkin masih menganggap ini hal yang tidak sopan, tapi dalam politik memang ada dalil bahwa kalau dia berbohong, ya udah bayangkan misalnya patung Lenin di seluruh Rusia Oh itu iya yang iya iya. diulur selama 70 tahun itu berantakan, bahkan bukan sekedar dijatuhkan, dihancurkan. Jadi itu sebetulnya penanda bahwa rakyat marah, tetapi hak rakyat untuk marah itu betul-betul dijamin oleh konstitusi. Sekarang kita ingin lihat bagaimana kemarahan rakyat itu diakumulasikan melalui jalan konstitusional, yaitu hak angket. Jadi kalau kita ikuti pikirannya setelah foto-foto Pak Jokowi diturunkan oleh PDIP, yang mestinya ada langkah hak angket untuk menurunkan Pak Jokowi sebagai presiden, kira-kira begitu. Hmm. Ya, ini kita membayangkan ya, pada Pak Jokowi saja sudah terjadi semacam itu, apalagi nanti pada Gibran ya. Dan kalau Gibran ini saya kira tidak hanya monopoli PDIP ya, ini kan ada semacam ketidakpuasan yang meluas di kalangan publik terhadap Gibran itu sendiri ya, yang sejak seperti saya mungkin paling senang mengutip pernyataan dari Pak Mahfud MD, sampai kapanpun orang itu akan mencibir Gibran sebagai anak haram konstitusi. Jadi saya kira nasibnya fotonya Gibran gitu nanti akan lebih buruk dari fotonya Pak Jokowi. Iya, sama juga sampai kapanpun orang akan ingat Pak Joko, Pak eh, Mahfud itu di prank 2 kali oleh Jokowi itu kan. Itu sebetulnya paralel Ya. juga di situ. Hmm, Artinya hmm, Gibran diajukan sambil menipu Mahfud kan. Jadi hmm, mental Pak Mahfud sangat kuat tuh, dan dia hanya bisa katakan bahwa oke, itu semacam pengalaman pahit. Tetapi pengalaman pahit Pak Mahfud itu juga pengalaman pahit 48% bangsa Indonesia, rakyat hmm, Indonesia. Jadi hmm, itu saya kira yang akan jadi semacam olok-olok begitu di Gibran diganti, lalu BEM mulai menurunkan fotonya, bahkan dicungkel buat jatuh, lalu aparat datang ke situ. Tapi bagaimana melarang kalau seluruh BEM Indonesia misalnya mencungkil foto Gibran dan diletakkan sebagai kaca yang berantakan. Jadi soal-soal semacam ini yang mesti kita hitung sebagai ongkos dari ambisi Pak Jokowi memberantakkan bangsa ini, dan memungkinkan terjadi semacam ya, sampai kiamat juga orang akan anggap bahwa inilah peristiwa paling buruk di Indonesia. Seseorang dengan ambisi memaksa putranya dan berbuat curang pada partainya dan melecehkan seseorang yang membantu dia, itu Mahfud MD. Kan semua ini transaksi psikologi yang nggak ada obatnya, nggak ada psikolog yang bisa benahi kekacauan psikologi bangsa ini. Ya, iya, iya. Nah, ini yang saya kira fenomena-fenomena ini sebenarnya sudah sejak lama Anda ingatkan dan Anda prediksi itu akan terjadi, dan sekarang ini dimulai dari PDIP gitu ya. Meski masih sungkan-sungkan tadinya PDIP, tapi dengan pernyataan Hasto yaitu pernyataan jadi lebih terbuka lagi. Dan kita bisa membayangkan prediksi yang seperti Anda juga sampaikan, rasanya selama masih ada Jokowi dan Gibran di pemerintahan itu ya PDIP tidak akan bergabung ke situ gitu. Iya, PDIP pasti ambil sikap yang integrer,
Karena ketegasan PDIP tidak mungkin lagi dia dalilkan secara berpura-pura tuh. Kan orang akan anggap bahwa ya berarti PDIP mau berdamai lagi dengan orang yang mengkhianati dia kan. Kan itu nggak masuk akal tuh. Apalagi kita lihat watak dari Bu Mega dan keterangan yang makin lama makin transparan diucapkan oleh sekjen partai kan. Kalau kader partai mungkin ya masih bisa kita lihat bahwa itu tidak formal dari Bu Mega. Tapi kendati tidak dalam forum official, tetap suara Hasto itu mewakili satu pikiran pada Megawati bahwa tidak mungkin politik ini berlanjut kalau di dalamnya masih ada seseorang yang toksik, yaitu Jokowi dan Gibran. Anda menggunakan kata toksik untuk padahal maksudnya Pak Luhut beda nih dengan Anda ini. Jadi kita tetap mesti teruskan logika politik. Politik itu tidak berhenti di saat elektoral. Politik selalu tumbuh untuk mengingatkan bahwa ada pembusukan, ada pengkhianatan. Itu yang akan diingat oleh negeri ini sebetulnya. Jadi kalau kita bicara tentang toxic person, yaitu benar-benar dari segi sejarah bangsa, ya cuma dua toxic personnya. Satu adalah Gibran, satu adalah ayahnya yang adalah presiden. Ya, ini kalau Hasto bilang bahwa ada foto-foto bukan hanya di Sumatera Utara tapi di daerah lain, saya jadi penasaran. Mungkin bagus juga kalau di-spill bagaimana foto yang di DPP PDIP gitu ya. Itu saya bisa bayangkan itu bahkan di ruang-ruang desa-desa itu di Jawa itu udah pasti berantakan foto itu. Jadi orang tiba pada semacam wisdom baru bahwa apa yang disembunyikan selama ini yang kita sebut sebagai panduan Ibu Megawati makin lama makin terlihat. Kan Ibu Mega lagi memandu bangsa ini untuk sedikit menahan diri, jangan sampai pecah. Tetapi bagi Megawati, keputusan untuk mentoksikan dua orang ini itu nggak mungkin lagi dicicil. Jadi makin lama makin jelas simbolisasi dari manusia toksik ini adalah potret-potret yang mulai diturunkan kan. Dan itu nggak mungkin itu diserbu oleh aparat. Itu bahaya itu akan justru menimbulkan toksifikasi yang lebih luas. Yes, oke. Baik. Terima kasih Bung Rocky dan siap-siap untuk ada foto lain yang nanti tidak akan di kantor PDI minimal ya. Pasti itu terjadi itu. Dan itu akan berurutan seminggu ini. Yes. Oke, makasih.